Bismillahirrahmanirrahim. Sobat hijrah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sepertiga malam merupakan waktu yang sangat indah untuk bercengkrama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sepertiga malam juga ialah waktu yang mustajab untuk berdoa. Mengapa di sepertiga malam? Karena di sanalah rasa cinta itu teruji. Sebab bangun di sepertiga malam bukanlah perkara yang mudah. Godaannya begitu berat. Tak semua orang rela menggadaikan sepertiga malamnya untuk bangkit menyambut cinta sang pemberi rahmat ini. Hanya pribadi yang mengerti makna cinta yang bersambut saja yang segera memutuskan bangkit dari tempat tidurnya, lalu berwudu dan menegakkan qiyamul lail. Setelah itu dengan penuh harap kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar rasa cinta kepadanya ini tak putus sampai di sini. Seorang mukmin yang sejati tak akan melewati sepertiga malam begitu saja. Sejuknya wajah karena wudu di sepertiga malam lebih dirindukan dibanding meringkuk di kasur yang empuk. Di saat semua orang terlelap, disitulah kita larut dalam lantunan zikir dan benar-benar menikmati saat-saat terindahnya pada sang pemberi keindahan. Kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala di sepertiga malam sesungguhnya adalah saat yang tepat bagi kita untuk menghimpun rindu kembali kepadanya. Di sana Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka ruang pengharapan kepada kita seluas-luasnya. Tentu hanya orang yang merugi saja yang mau melewatinya begitu saja. Tentu saja setan laknatullah tak akan tinggal diam melihat kesetiaan cinta sang hamba pada haliknya ini. Sebab ia tahu bangkit di sepertiga malam untuk qiyamul lail adalah saat yang penuh keikhlasan dan keridoan. Inilah yang menggelisahkan setan, sehingga ia dengan segala daya upayanya mencegah setiap orang untuk bangkit dari tidurnya, seperti yang disabdakan Rasulullah SAW. Setan mengikat tekuk leher setiap orang dari kalian jika ia tidur dengan 3 ikatan. Setan menepuk setiap ikatan dengan berkata kepada orang yang bersangkutan, "Engkau masih punya malam yang panjang, karena itu tidurlah." Hadis riwayat Al-Bukhari, Muslim, An-Nasai, Ibnu Majah, dan Imam Ahmad. Kita mungkin sudah tahu doa ketika sholat tahajud itu umpama panah yang tepat mengenai sasaran. Ketika sholat malam, menyebut nama seseorang itu merupakan target dakwah kita tanpa sepengetahuan dia. Dari sana ada ibrah yang dapat kita ambil. Jangan pernah mengejar fisik, cantik, ataupun tampannya seseorang, karena itu hanya akan melelahkan. Jika benar kita mencintainya, tikung dia di sepertiga malam, dan kita yakinlah Allah bersama kita. Cara bercinta yang nyaman itu berdoa. Doakan apa yang ingin kita pinta dan kita percaya hanya dialah yang mampu merubah takdir. Sesungguhnya di malam hari terdapat waktu tertentu yang bila seorang muslim memohon kepada Allah dari kebaikan dunia dan akhirat pada waktu itu, maka Allah pasti akan memberikan kepadanya, dan hal tersebut ada di setiap malam. An-Nawawi. Banyak orang yang membicarakan tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi hanya sedikit sekali yang mampu berbicara kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal termanis adalah ketika seseorang menyebutkan namamu di dalam tahajudnya, dan kau menyebut namanya di dalam doamu. Terlalu indah impian-impian dalam masa penantian ini. Ingatlah, pada sepertiga malam terakhir Allah Subhanahu wa Ta'ala turun ke langit dunia. Lalu ia berfirman, "Barang siapa yang menyeruku, akan aku perkenankan seruannya. Barang siapa yang meminta kepadaku, akan kuperkenankan permintaannya. Dan barang siapa minta ampunan kepadaku, aku ampuni dia."